Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda, tetap kita satu tujuan. Itulah semboyan negara kita. Itu sebagai pembuka, saya akan sebelum saya membahas langkah politik PDI Perjuangan itu akan seperti apa ke depannya. Namun apa yang saya bahas ini sifatnya disclaimer ya. Jadi saya juga dapat informasi dari sebuah berita. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin kurang dipahami atau misalkan ada yang keliru apa yang saya bahas ya. Baik, saya akan membuka sebuah berita dari CNBC ya. Ini arah politik PDI itu seperti apa ketika misalkan setelah kalah dari Pilpres ya. Nah, ini beritanya saya tampilkan ya. Ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP buka suara soal sikap politik partai itu setelah Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden Pilpres RI. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, sebelumnya PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pesaing dengan Prabowo. Dengan kondisi ini, Hasto mengatakan partai berlogo banteng itu memiliki kemungkinan untuk berada di luar pemerintahan. Jadi teman-teman ya, langkah politik PDI ini sudah memberikan sinyal bahwa PDIP akan menjadi oposisi, tidak akan masuk pemerintahan. Kalau kita baca kalau misalkan kita lihat PDIP ke belakang, contoh pada masa SBY memang PDI itu berada di luar pemerintahan selama 10 tahun. Jadi yang saya tahu PDIP itu konsisten selalu berada di oposisi ketika kalah Pilpres. Nah, untuk tahun 2014 karena PDI memenangkan Pilpres ya jelas ya koalisi ada di pemerintahan karena memenangkan Pilpres. Nah, karena tahun 2024 PDIP kalah telak bahkan dengan Anies pun itu masih jauh ya, apalagi dengan Prabowo. Lanjut, jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDIP Perjuangan 2024-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintahan. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun, kata Hasto pada wartawan saat itu di gedung HXN Kebon Sirih Menteng Jakarta Pusat. Jadi ini PDIP sudah memberikan sinyal akan berada di luar pemerintahan ya. Apakah akan merapat? Ini sih kalau lihat sosok yang tiga itu pertama di sana ada Prabowo, terus ada yang pertama itu SBY, ada Prabowo, ada Ganjar, bukan Ganjar sih. Ada Jokowi yang mendukung Prabowo. Meskipun sebenarnya Jokowi itu masih kader PDIP. Koreksi ya kalau saya salah, tolong dikoreksi. Saya menerima koreksi apabila ada kesalahan di kolom komentar ya. Nah, karena demikian, walau berada di luar pemerintahan, Hasto memastikan PDIP Perjuangan mendukung kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, sekaligus membangun kemampuan bangsa ini secara agregat dan secara kolektif untuk kemajuan. Itu kami dukung. Tapi ketika ada berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah, jadi memang PDIP ini ketika berada di luar pemerintahan bukan berarti tidak mendukung kebijakan pemerintah yang meskipun ya ini sebenarnya belum ada keputusan resmi ya, meskipun kalau misalkan real count itu Prabowo unggul, tapi ya kalau Megawati itu sudah ancang-ancang ya sudah
sudah memahami lah pasti kalah gitu. Meskipun ya belum ada keputusan resmi dari KPU ya. Jadi PDI tetap berada di luar pemerintahan alias oposisi ya. Begitu. Tapi dari dulu juga PDI selalu konsisten sih 10 tahun PDIP jadi oposisi, tapi bukan berarti tidak setiap kebijakan itu dijegal, tidak setuju, tidak juga. Yang dulu juga SBY tidak semua kebijakan itu ditolak mentah-mentah, ada juga yang diterima. Namun kalau misalkan ada yang keliru atau misalkan dipandang merugikan masyarakat, contoh impor beras, tapi zaman Jokowi juga impor beras ya ketika petani panen impor beras itu jelas ya merugikan petani. Nah di sini juga dibahas di berita ini, kalau misalnya ada sesuatu yang sekiranya merugikan masyarakat maka akan bersuara begitu. Lanjut, ini cukup menarik juga ya. Namun demikian dia mengatakan kalau saat ini sikap PDIP berjuang belum ditentukan sebab PDI Perjuangan masih mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU. Nah, jadi ya PDI tetap masih menunggu dari KPU apakah ya kalau lihat real count sih ya jelas PDI itu sangat jauh. Ya apalagi dengan Anies juga itu sangat jauhnya yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih, kata Hasto. Jadi ya langkah politik PDIP akan konsisten ya, memang dalam demokrasi itu ya sudah hal biasa, ada oposisi ada koalisi. Jadi efek daripada pilpres ya akan ada koalisi akan ada oposisi. Nah imbasnya ketika yang kalah ya akan menjadi oposisi, cuma nantinya apakah merapat atau tidak itu tergantung itu kebijakan ketua partai, apakah mau merapat ada lagi kompromi politik atau tetap di luar kekuasaan. Nah kalau misalkan itu kalau Nasdem itu sudah ada mulai-mulai PDKT sih kalau saya lihat, tapi nanti akan saya bahas lagi apakah Nasdem akan ikut koalisi pemerintahan atau tetap di luar pemerintahan. Kita simak saja. Yang saya perlu sampaikan adalah masyarakat tetap tenang, tetap harus bisa menjaga kondusivitas, tidak boleh ada keributan, apalagi sampai turun ke jalan demo besar-besaran, itu malah akan merugikan kita sendiri, akan menguras tenaga dan waktu begitu ya teman-teman. Jadi kita itu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, kita adalah satu yaitu Indonesia, NKRI harga mati. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.